Shalom, shalom, shalom jemaat Tuhan dimanapun hari ini saudara semua berada. Puji syukur karena kebaikan Tuhan kita bisa beribadah kembali pada hari ini bersama dengan GBI Tata Daud. Biarlah kasih karunia Tuhan, urapan Tuhan turun atas kita semua sehingga ibadah ini berjalan dengan lancar. Kita semua menyaksikannya di rumah, kita semua menikmati kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama saya mau mengucapkan, ya kita semua keluarga besar GBI Tata Daud ingin mengucapkan kesedihan yang sedalam-dalamnya, bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada atas terjadinya insiden yaitu Sriwijaya Air yang kemarin hilang kontak dan dinyatakan jatuh gitu, dan sehingga memakan korban jiwa, yaitu dengan pesawat dengan kode SJ182 yaitu tujuan Jakarta Pontianak. Kiranya Tuhan Yesus yang memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, sehingga melalui bencana ini mereka terhiburkan, tidak dalam larut dalam kesedihan, tapi Tuhan Yesus yang membalut, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak lupa saya mengucapkan juga untuk setiap jemaat GBI Tata Daud, halo, shalom, baik yang di pusat maupun yang ada di Tulang Kuning Bogor, ada yang di Kalimantan Tengah yaitu di Tumbang Magin dan Tumbang Stoli. Shalom, Tuhan Yesus berkati semuanya. Mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Kami boleh memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang kami lakukan pada hari ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Sehingga melalui ibadah ini, melalui firman disampaikan juga, namamu semakin dipermuliakan dan ditinggikan. Sebelum kami memulainya, kami ingin berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk jemaat Tuhan dimanapun Anda berada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama mau katakan bahwa kuasa Tuhan adalah yang terhebat, termasyur, termulia bagi kita semua umat-umat yang percaya. Amin. 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 Biarlah Tuhan yang menjadi penolong kita, penopang kita, kota benteng kita dan perlindungan kita. Amin. 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 Yeay. Haleluya. Tuhan, benar yang
segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa kudus, segala kuasa kudus pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan, nama di atas segala nama, di atas segala nama. Nama Yesus Tuhan, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa kudus pada nama itu. Yesus aja segala nama. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkata selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya, yang termulia di bumi di surga, termasuk berkata selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama, ada kuasa dalam nama siapa? Ada kuasa dalam nama Yesus. Luar biasa, kita sama-sama rasakan kuasa Tuhan ada dalam kita. Amin. Haleluya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persilahkan hambanya Pastor Tommy Limu. Yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Dia yang berkuasa, Dia yang perkasa, mengatasi segala-galanya. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Oleh karena itu saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Raja di Raja, Tuhan segala Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, karena kehadiran-Mu bukan ditentukan oleh perasaan kami, tetapi ditentukan oleh firman-Mu yang berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Kami bersyukur Bapa, kami ada Bapa saat ini berkumpul demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau sebagai Bapa yang baik akan memberikan yang terbaik kepada kami, karena Engkau adalah Bapa yang selalu setia. Sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap setia, karena Engkau tak dapat menyangkal diri-Mu sendiri yang adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Tolong kami Roh Kudus, Maha Guru kami, penolong kami, penghibur kami. Kami siap diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya dan siap dilawat oleh Tuhan Yesus Kristus bersama-sama berkata, Amin. 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 Puji Tuhan saudaraku.
Mungkin saudara melihat kami ada saat ini pakai face shield. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih ada dari salah satu jemaat Tuhan yang beribadah bersama dengan kita melalui live streaming ini. Jadi ini adalah siaran langsung saudaraku. Jadi bukan yang direkam dulu baru setelah itu kami premierkan, bukan. Tetapi jadi ini ada live streaming, bukan live recorded, bukan ya, bukan live recorded, tapi ini live streaming, saudaraku. Nah, oleh karena itu ada yang memberikan komentar, kenapa sih ibu-ibu ini tidak pakai face shield atau masker gitu ya. Memang kemarin sudah diberikan penjelasan kepada salah satu tim kita bahwa ini memang kami adalah keluarga. Makanya kalau saudara lihat pelayan-pelayan Tuhannya hanya itu saja, itu memang karena kami membatasi jumlah pengerja pelayan Tuhan untuk melayani di gereja kita gitu. Nah, oleh karena itu sebagai ucapan terima kasih kami untuk koreksinya, kami menggunakan face shield. Kami menggunakan face shield ya. Baik, itu saja. Nah, oke, firman Tuhan saat ini puji Tuhan, yaitu judulnya adalah preparation and timing. Preparation and timing. Persiapan dan waktu. Persiapan dan waktu. Ini sangat penting saudaraku. Karena apa? Karena ketika kita persiapan dan waktunya tepat, maka akan menghasilkan keberhasilan, menghasilkan keuntungan bagi kita. Oleh karena itu mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1 sampai yang ke-13. Ya. Kita akan membacanya bersama-sama gitu ya. Saya akan membaca ayat yang ganjil, tim yang ada di sini membaca ayat yang genap. Dan pada saat ayat yang ke-13 kita akan membacanya bersama-sama. Judul perikopnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yes. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Amin. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Bersama-sama, Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Katakan amin. Amin. Dari pembacaan firman Tuhan ini saudaraku, dikisahkan bagaimana hal kerajaan sorga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya, dikatakan, dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya adalah bijaksana. Nah, gadis yang bodoh itu mereka betul membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak, betul ya? Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu mereka membawa pelitanya, betul, dan juga apa? Minyak dalam buli-buli mereka, gitu kan?
Ini dia poinnya. Makanya hari ini kebenaran firman Tuhan itu judulnya adalah preparation and timing. Persiapan dan waktu. Dalam konteks 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana tadi, jelas sekali saudaraku arti dari preparation dan timing. Di mana 5 gadis bodoh tadi betul mereka membawa pelita, tetapi mereka tidak membawa minyak dalam buli-buli. Persiapan mereka tidak persiapan mereka itu tidak matang. Sedangkan apa? Sedangkan 5 gadis-gadis yang bijaksana itu betul mereka membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ini berarti apa? Mereka mempersiapkan hal-hal yang mereka perkirakan, hal-hal yang mungkin mereka dapat bayangkan. Inilah yang membedakan antara 5 gadis bodoh dengan 5 gadis bijaksana. Yaitu apa? Persiapan dan waktu. Nah, saya mau berceritakan kepada rekan-rekan, persiapan dan waktu itu jelas sekali, itu selalu namanya persiapan. Itu selalu berhubungan dengan apa? Dengan latihan. Dengan apa? Pengulangan. Dengan latihan, dengan pengulangan. Contohnya ibadah yang Bapak Ibu lihat hari ini adalah dipersiapkan dengan matang. Bahkan sebelum juga dimulai, kita sudah ada buat siaran langsung untuk Only Me, supaya kami bisa melihat komposisi suara, gerak tubuh, alat-alat yang kami gunakan itu terjadi apa? Simetris. Terjadi bersimetris, saling bersinergi. Sinkron ya. Terima kasih. Jadi supaya sinkron. Makanya tadi ada kebablasan siaran langsungnya tadi langsung di publik. Lupa. Kenapa? Itulah artinya persiapan. Persiapan saja masih ada hal-hal kecil yang terlewatkan, yang terabaikan. Apalagi ketika kita tidak persiapan. Nah, oleh karena itu saya katakan persiapan itu selalu berbicara tentang latihan dan pengulangan. Kita ibadah live streaming sudah dari bulan 3 tahun 2020. Tetapi sampai hari ini pun terus kami mengadakan latihan dan pengulangan. Latihan dan pengulangan. Nah, adakah contoh di dalam Alkitab latihan dan pengulangan? Ada. Contohnya itu adalah Daud. Alkitab mencatat di dalam 1 Samuel 17 ayat 33 sampai 54. 1 Samuel 17 ayat 33 sampai 54. Karena panjang saya hanya jelaskan saja. Di mana waktu itu orang tua dari Daud itu menyuruh dia untuk membawakan bekal makanan kepada abang-abangnya di medan pertempuran. Singkat cerita, ketika Daud sampai di situ, keluarlah Alkitab katakan seorang pendekar raksasa yang bernama Goliat, yang sejak dari kecilnya adalah seorang prajurit yang memang dipersiapkan untuk bertempur. Ketika keluar, ketika dia menantang semua pasukan Israel, Alkitab mencatat lari ketakutan. Tetapi Daud ketika dia melihat, dia justru menyala-nyala, dia beringas. Dia bilang, siapa itu orang itu? Dia bilang, bangsa yang tak bersunat itu, dia bilang. Dia ngomong seperti itu. Akhirnya singkat cerita saudaraku, Daud ditegur abangnya. Tetapi Daud terus sebarkan informasi. Kalau saya bisa kalahkan Goliat, apa ya upahnya ya? Akhirnya dia beritahukanlah upahnya apa. Akhirnya apa? Daud dipanggil oleh Saul. Dan kalau nanti baca di ayat yang 33, di situ dikatakan, engkau tidak mungkin ada yang bisa bacakan 1 Samuel 17 ayat 33 saja. Jelas sekali dikatakan. Kenapa? Goliat itu raksasa. Daud Alkitab katakan apa? Kemerah-merahan. Masih muda. Kalau saya sudah tua saudara, dulu saya kemerah-merahan, sekarang enggak lagi. Sekarang udah kecoklat-coklatan ya. Ya. Coba ada yang bacakan? Monggo silakan. 1 Samuel 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sebab dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Amin. Amin. Jelas ya kan? Lihat, Raja Israel saja
yaitu Saul, dia katakan apa? Dia katakan jelas-jelas, dikatakan oleh dia bahwa tidak mungkin. Tetapi Daud bilang, enggak apa-apa. Dia bilang, saya dulu pernah kalahkan singa, saya pernah kalahkan beruang, saya juga akan kalahkan orang yang tidak bersunat itu, yang mengolok-olok barisan dari tentara Allah yang hidup. Singkat cerita apa saudaraku? Singkat cerita, ketika Daud berhadapan dengan Goliat, apa respon Goliat? Goliat berkata demikian, anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat? Kenapa? Karena Daud menggunakan apa? Karena Daud bilang, engkau mendatangi aku dengan lembing, dengan pedang, tetapi aku datang dalam nama Tuhan Allah barisan Israel yang kau hinakan itu. Itu perkataan Daud. Nah, mengapa Daud begitu berani menghadapi Goliat? Kembali lagi, karena apa? Karena ada namanya persiapan. Persiapannya apa? Bayangkan, saudaraku, Daud itu adalah anak bungsu, anak bontot. Sudah, Daud anak bungsu, anak bontot. Tetapi Daud disuruh menggembalakan kambing domba milik ayahnya. Alkitab mencatat hanya 2 dan 3 ekor saja. Sudah, berbeda dengan anak bungsu dari Yakub, yaitu Yusuf dan Benyamin. Begitu diperhatikan, begitu disayangi. Yusuf diberikan apa? Jubah maha indah. Tetapi Daud enggak. Si bungsu yang harus menggembalakan kambing domba milik ayahnya Isai 2-3 ekor. Sudah, ketika itu saudaraku, ketika Daud, contohnya ketika sedang menggembalakan kambing dombanya, dia bertemu dengan singa. Maaf jatuh, biar situ. Dia bertemu dengan singa dan beruang. Alkitab mencatat apa? Dia melawan. Padahal percayalah, ketika Daud datang kepada bapaknya, Pak, tadi datang harimau menyerang domba kita. Pak, tadi datang ini Pak, beruang menyerang domba kita. Pasti bapaknya bilang apa? Ya biarinlah nak. Yang penting kau aman. Sehat konakku, pasti begitu. Tapi Daud enggak. Dia bertanggung jawab. Kenapa dia bertanggung jawab? Karena dia sudah mempersiapkannya. Persiapkan apa? Dia mempersiapkan menggunakan alat yang ada pada dia. Bukan yang tidak ada. Bukan di angan-angan dia. Tetapi alat yang ada pada dia. Alat yang ada pada dia hanya apa? Tongkat gembala dan umban, kata Alkitab. Tongkat gembala dan umban. Dan ada kantong gembala. Seperti itu. Sudah. Tetapi kenapa Daud berani melawan singa, melawan beruang? Karena Daud sudah sering sekali latihan. Dan dia mengulang-ulang menggunakan umbannya ini secara akurat. Karena kalau hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, itu mudah saudaraku. Pasti banyak waktu luangnya, pasti banyak waktu kosongnya dibandingkan kalau menggembalakan 100 ekor, 500 ekor, atau 1000 ekor. Ini kan hanya 2-3 doang. Karena 2-3 doang, jadi kan mudah untuk mengawasi. Berarti banyak waktu luangnya. Tetapi hebatnya, Daud tidak menyia-nyiakan waktu luangnya. Daud menggunakannya apa? Mengasah keterampilannya, mengasah kemampuannya menggunakan umban tersebut. Mengasah sehingga tingkat akurasinya begitu presisi. Sehingga ketika dia lihat singa, dia bisa mengumban. Singanya terhuyung-huyung, dia datang, langsung dia serang. Ketika dia lihat ada beruang, dia gunakan umban tersebut. Dia hantam ke kepala, si batu dihantam kepala beruang tersebut, terhuyung-huyung. Langsung Daud ambil janggut beruang tersebut dan membunuhnya. Kenapa? Karena dia melatihnya. Melatihnya dengan luar biasa. Melatihnya dengan luar biasa. Karena apa? Kembali lagi. Karena apa tadi? Preparation tadi. Apa? Persiapan. Dan persiapan itu selalu melibatkan namanya apa? Latihan dan pengulangan. Ingat, pengulangan. Seperti kami lihat, sudah dari bulan 3 yang lalu, kita ibadah live streaming, siaran langsung, bukan live recorder, bukan. Tetapi saudaraku, tetap kami masih mengulangnya. Contohnya tadi dari 8:30 kami sudah prepare
preparation, kami sudah persiapan. Tapi tetap juga ada yang lewat tuh, kan begitu. Nah, kami preparation, persiapan. Kenapa? Karena kembali lagi, itulah yang membuat kita siap menghadapi hal-hal yang tak terduga. Nah, ini melibatkan apa? Saya katakan tadi, latihan dan pengulangan. Makanya ada orang bijak berkata, apa? Pengulangan adalah ibu dari segala keterampilan. Saya ulang ya. Pengulangan adalah ibu dari segala keterampilan. Alkitab juga, membaca Alkitab kita disuruh juga berulang-ulang. Renungkanlah itu, perkatakanlah itu, renungkanlah itu siang dan malam. Artinya apa? Ada pengulangan. Setelah siang ada malam, setelah malam ada siang, setelah siang ada malam. Dan itu terus menerus. Terus menerus. Makanya saya katakan tadi, ini melibatkan apa saya katakan tadi, preparation, persiapan itu melibatkan namanya latihan dan pengulangan. Nah, begitu juga dengan Daud. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga ketika dia ketemu dengan Goliat, dia kan tidak tahu siapa Goliat awalnya. Dia hanya disuruh untuk mengantar bahan makanan kepada abang-abangnya. Hanya itu toh. Tetapi karena Daud ahli, presisi menggunakan umbannya. Seperti itu saudaraku, dia presisi menggunakan umbannya. Ketika dia menghadapi Goliat, dia tidak gemetar seperti seluruh pasukan dari Israel. Dia tidak gemetar. Kenapa? Karena dia sudah ada preparation. Dia ada persiapan. Dia ada latihan. Dia ada pengulangan menggunakan umbannya. Sehingga apa? Goliat bilang, anjingkah aku sehingga kau datang dengan tongkat? Tapi Daud bilang, kau datangi aku dengan pedang dan lembing. Aku datang dalam nama Tuhan, orang barisan Israel, yang engkau hinakan itu. Singkat cerita apa saudaraku? Lihat, Daud bukan menunggu Goliat kalau kita baca. Ketika Alkitab katakan ketika Daud bergerak, Alkitab mencatat apa? Dia baru bergerak maju si Goliat. Alkitab mencatat, Daud ngapain? Dia bukan defense. Oh, defense apa? Dia bukan bertahan, bukan. Alkitab mencatat, dia berlari ke arah pasukan musuh. Dia berlari. Sedangkan Goliat tadi bergerak. Sedangkan Daud, dia berlari ke arah pasukan musuh. Artinya apa? Dia samperin itu si Goliat. Nah, singkat cerita apa? Alkitab mencatat dia mengambil apa? 5 batu. Dari dasar, Alkitab dikatakan sungai. Sebenarnya bukan sungai saudaraku ya. Saya sudah ke Israel. Israel itu, sungai itu sungai itu ya hanya satu yang besar. Itu sungai Yordan. Sungai Yordan pun tidak sebesar sungai-sungai di Indonesia. Jadi itu kecil. Sungai Kerit, waktu saya ke Israel ditunjukkan, ini adalah sungai Kerit. Itu sebenarnya bagi orang Indonesia itu seperti selokan saudaraku. Jadi hanya antara bukit tinggi yang satu, bukit tinggi yang lain, dia turun begini. Nah, ini sungai Kerit. Nah, kalau di Indonesia kan sungainya dalam-dalam, lebar-lebar, kan begitu. Nah, jadi di sini sebenarnya dia mengambil batu dari selokan. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata brook, bukan river, bukan sungai, tapi brook. Artinya apa? Selokan. Dia ambil batu itu dari apa? Dari selokan. Kenapa dia ambil batu dari selokan, saudaraku? Perlu saudara ketahui, secara alam di Israel itu susah mencari batu. Bukan seperti Indonesia melimpah batu. Makanya banyak tukang aki di Indonesia ini, kan gitu kan? Makanya gitu, kenapa? Kita hanya keluar rumah sudah ada batu kerikil. Waktu saya ke Israel, itu mencari batu itu tidak ada. Kenapa? Di sana tandus. Jadi di sana itu tandus, tanahnya itu seperti kayak campur kapur atau bagaimana, begitu ya. Kecuali kita ada di pinggiran Danau Galilea, itu kecuali di situ ya. Nah, saya punya batu cincin juga, ini dari batu dari rumah Nabi Abraham. Nah, itu juga begitu. Dia hanya seperti hamparan tanah gersang saja. Puji Tuhan, saya dapat batu cincin, saya pasang untuk menjadi pengingat kepada saya. Nah, singkat cerita apa? Kenapa Daud mengambil batu dari dasar selokan tadi? Itu karena apa? Karena itulah batu yang kuat. Kalau tidak, nanti itu batu itu hanya seperti tanah mengeras saja. Makanya dia perlu ambil batu di dalam selokan. Karena apa? Karena dengan dihantam oleh air, dibawa arus oleh air, maka batu itu akan mengikis. Itulah akhirnya menjadi pasir, ya kan? Batu besar, kecil. Nah, pecahannya inilah menjadi pasir. Nah, ilmu
ilmu geologinya begitu ya. Nah, jadi pasir. Nah, jadi makanya disebut smooth stone. Kalau kita sebut batu licin. Kalau ininya sebenarnya batunya udah halus permukaannya. Seperti itu. Nah, itulah yang digunakan Daud untuk mengalahkan pendekar sang raksasa orang Filistin itu. Yaitu siapa? Goliat. Kenapa dia berani menghadapinya padahal dia adalah raksasa? Alkitab mencatat lembingnya, semua alat-alatnya diukur. Kenapa bisa diukur? Karena akhirnya dijarah oleh Daud. Dijarah oleh Daud, diambil oleh Daud. Nah, mengapa Daud berani tidak gentar menghadapi Goliat? Karena ada persiapan. Karena ada persiapan, ada latihan, ada pengulangan. Begitu juga dengan kita. Mengapa kita seharusnya tidak gentar menghadapi pandemi COVID-19 ini beserta akibat-akibatnya? Karena apa? Karena kita juga persiapan. Kita ada persiapan, ada pengulangan. Dan untuk kita apa yang harus kita persiapkan? Hati kita, mental kita, iman kita terus kita arahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita arahkan terus. Jangan hari ini berdoa, besok kagak. Besok berdoa, besoknya lagi kagak. Jangan. Kita harus terus menerus. Karena saya katakan tadi apa? Latihan dan pengulangan. Terus bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan hanya hari ini, tetapi besok juga. Bukan hanya besok saja. Lusanya lagi. Bukan lagi lusanya lagi. Berikutnya. Kita harus, kalau bahasa istilah anak muda, nempel terus kepada Tuhan. Itulah preparation kita. Itulah persiapan kita. Yaitu apa? Latihan dan pengulangan. Katakan amin. Amin. Dan kalau saat ini juga banyak waktu luang kita di rumah. Jangan izinkan engkau lipat tangan, kata Alkitab, mengantuk lalu tidur. Lipat tangan, mengantuk lalu tidur. Jangan izinkan. Banyak hal yang engkau bisa lakukan. Contohnya seperti worship leader kita tadi, Biondi Purba. Kalau sudah di rumah, ada saja yang ditukangi, ada saja yang dilas, dan ada saja yang dijual. Gitu kan? Seperti mainan anak-anak, dia jual untuk manjat-manjat, untuk motorik anak-anak. Seperti itu. Ada saja. Artinya apa? Dia tidak izinkan tangannya terlipat, matanya tertutup, lalu mengantuk, bangun lagi, makan, minum, tidur lagi. Tidak seperti itu. Itu Mbak Surip, saudaraku ya. Artinya apa? Artinya saya mau beritahukan kepada rekan-rekan, ayo tetap ada preparation. Tetap ada preparation, tetap ada persiapan, tetap ada pengulangan. Apa yang diulang? Baca Alkitab. Ingat, renungkan itu siang dan malam. Itu bicara tentang apa? Pengulangan. Lakukan itu. Contohnya ada mungkin bilang, Pak Gem, saya bingung ini, mau kerja apa saya? Kan begitu kan? Cari apa yang bisa kau tangani. Makanya ada satu statement saya katakan, apapun yang Anda jual, pasti ada pembelinya. Soalnya lagi ya, apapun yang Anda jual, pasti ada pembelinya. Bahkan ajaran sesat pun yang Anda jual, pasti ada pengikutnya. Gitu. Radikalisme sekalipun yang kamu jual, pasti ada pengikutnya. Pasti ada. Makanya ada apa? Pengikut ajaran sesat. Makanya ada pengikut dari ajaran radikal. Kenapa? Apapun yang Anda jual, pasti ada pembelinya. Tinggal pertanyaannya, laku keras atau hanya laku tok? Kan begitu? Atau hanya laku sekali atau 2 kali? Itu nanti berbicara tentang strategi. Tapi saya mau beritahukan kepada umat Tuhan, itulah preparation. Itulah latihan dan pengulangan. Daud menggunakannya itu dengan luar biasa. Makanya Alkitab berkata tentang Daud apa? Silakan dibaca dulu. Mazmur 78 ayat 72. Mazmur 78 ayat 72. Sudah ketemu? Ya, monggo silakan. Mazmur 78 ayat 72. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Amin. Nanti kalau baca ayat di atasnya ya, supaya lebih mudah pahami.
dibaca di atasnya, ini berbicara tentang Daud. Daud dikatakan ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Artinya apa? Kalau dalam bahasa King James Version dikatakan Daud itu mengembalakan mereka itu dengan apa? Dikatakan according to the integrity, dengan integritas, integrity of his heart dikatakan. Baru dikatakan dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Dikatakan apa di sini? And guided them by the skillfulness of his hands. Artinya apa? Dengan skill, bukan dengan skill toh, skillful, bukan full toh, fullness of his hands. Artinya apa? Artinya adalah inilah yang membuat Daud dipilih oleh Tuhan untuk menggembalakan orang Israel. Karena dia menuntun, dikatakan apa? Menggembalakan dengan ketulusan hati, dengan integrity, dengan integritas, dan apa? Dan guided them by the skillfulness of his hands. Artinya apa? Menuntun mereka dengan kecakapan tangannya, dengan skillfulness-nya. Kita pun begitu. Ketika kita menghadapi pandemi ini, ayo kita harus preparation. Kita harus preparation, yaitu apa tadi? Latihan dan pengulangan. Apalagi yang harus kita lakukan? Yang kedua tadi, setelah preparation tadi apa? Dan timing, ya. Dan timing, waktu. Alkitab mencatat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya, ada musimnya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktunya. Nah, ini adalah timing. Nah, di dalam menunggu waktunya ini, saudaraku, menunggu waktunya ini, Alkitab mencatat apa yang diperlukan. Yang diperlukan itu, saudaraku, itu ada 3 yang perlu kita lakukan. Tadi di preparation yang perlu kita lakukan itu 2, yaitu latihan dan pengulangan. Ya, sedangkan di timing itu ada 3. Apa? Ketekunan. Apalagi? Kewaspadaan. Baru apa? Momentum. Jangan lupa ini. Makanya nanti Alkitab mencatat tentang berbicara tentang ketekunan. Dikatakan seorang petani tersebut, mereka bertekun menunggu musim panen. Mereka bertekun. Nah, kita pun juga begitu. Kenapa? Karena dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saya percaya COVID-19 ini juga, saudaraku, ada masanya, ada waktunya. Karena Alkitab yang bilang untuk segala sesuatu, termasuk COVID-19 ini, ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, oleh karena itu preparation and timing berikutnya harus kita lakukan. Timing adalah kita harus tekun. Kita harus tekun. Mari kita baca bersama-sama di dalam Roma pasal 12 ayat 11 sampai 12. Roma 12 ayat 11 sampai 12. Sudah ketemu? Yuk kita baca bersama-sama. Roma pasal 12 ayat 11 sampai 12. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Katakan amin. Jelas sekali dikatakannya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Saat-saat ini kita benar-benar mengalami kesesakan. Saat ini kita benar-benar mengalami kesesakan karena pandemi COVID-19 ini, betul? Dan bertekunlah dalam doa. Makanya saya katakan tadi, kita berdoa bukan hari ini tekun, besok kagak. Lusanya kita bertekun, lusanya lagi tidak. Kita harus continue. Kita harus terus-menerus melakukannya. Makanya saya katakan timing itu selalu melibatkan namanya ketekunan. Apalagi kewaspadaan. Kita harus waspada. Saat ini saudaraku, jumlah orang yang terpapar COVID-19 ini terus pecah rekor. Karena apa? Karena sudah tidak waspada.
Karena apa? Karena sudah mulai didistribusikan vaksin COVID-19. Sehingga akhirnya orang tidak jaga jarak. Orang akhirnya Pak sembarangan saja. Seperti itu. Akhirnya orang merasa aman kok, nanti kan sudah ada vaksin. Akhirnya Pak, mereka tidak waspada. Mereka tidak waspada. Nah, inilah yang salah. Inilah yang salah. Nah, kenapa saya katakan yang salah, saudaraku? Karena kembali lagi, saudaraku, ketika kita tidak waspada, maka si jahat akan mengambil keuntungan dari kita. Makanya Yesus berkata apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Supaya kamu jangan jatuh ke berbagai pencobaan. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Hari-hari ini kita harus lebih banyak berdoa. Karena apa saya katakan? Kita harus banyak membaca Alkitab, banyak bergaul intim dengan Tuhan. Karena minggu lalu sudah saya katakan bahwa tahun ini masih tahun pemurnian. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan dengan orang-orang yang hanya numpang tok dengan Tuhan. Artinya apa? Kalau lagi ada masalah baru datang kepada Tuhan, berkunjung kepada Tuhan. Jadi apa? Hanya berkunjung, namuk kepada Tuhan. Sedangkan orang yang tinggal di dalam Tuhan, Alkitab mencatat apa saja yang dia minta, aku akan lakukan. Itu di dalam Yohanes pasal 15. Nah, ini yang perlu. Kita harus ada ketekunan, kewaspadaan dan momentum. Saya masih ingat, saudaraku, mungkin ada yang masih ingat final Liga Champion di tahun 1999 antara Munchen Liga Jerman, sang jawara Liga Jerman itu berhadapan dengan Manchester United dari Liga Inggris. Nah, di dalam final tersebut dilaksanakan di Camp Nou. Itu stadionnya Barcelona ya. Ya, di stadionnya Barcelona Spanyol. Begitu sudah. Dalam pertandingan itu menit ke-6 dari Munchen itu mencetak gol. Sudah, ketika mencetak gol, sudah pertandingan seru terus, jual beli serangan sampai 90 menit. Tidak terjadi, skor tidak berubah, tetap 1-0 untuk Munchen. Singkat cerita, sempat kameranya diarahkan ke tribun penonton. Penonton sebagian sudah pada pulang. Karena apa? Karena sudah masuk ke injury time. Waktu normal 90 menit sudah habis. Jadi tinggal injury time saja. Tinggal injury time. Munchen sudah menang 1-0. Tapi ingat, inilah namanya ketekunan. Inilah ketekunan dari MU. Dan akhirnya Munchen itu kurang waspada. Digantilah pemain, yaitu di menit injury time itu diganti pemain MU, Teddy Sheringham. Diganti, baru aja dia masuk, langsung cetak gol melalui tendangan pojok. Akhirnya apa? Akhirnya penonton tadi sempat kaget yang sudah mau pulang begini, mereka balik lagi ke kursi. Sudah, tiba-tiba Ferguson itu ganti lagi pemainnya lagi. Dimasukkan siapa? Oleh Gunnar Solskjaer. Dimasukkan lagi oleh Gunnar Solskjaer. Itu di waktu injury time. Waktu 90 menit sudah habis. Jadi di waktu injury time paling hanya 3 menit. Dan tahu apa yang terjadi? Akhirnya apa? Justru oleh Gunnar Solskjaer itu yang mencetak gol. Tadi yang oleh siapa? Teddy Sheringham cetak gol. Oleh Gunnar Solskjaer juga cetak gol di waktu injury time. Nah, ini berbicara tentang apa? Makanya disebut itu final Liga Champion, salah satu yang paling dramatis. Karena apa? Dua pemain pengganti, dua-duanya mencetak gol di waktu injury time dan memberikan kemenangan kepada Manchester United. Nah, ini berbicara apa? Ini berbicara tentang ketekunan dari Manchester United. Ini berbicara apa? Kurang waspadanya Munchen. Karena apa? Karena sudah habis waktu normal.
Jadi mereka sudah mulai lengah. Sedangkan MU enggak, mereka terus tekun. Dan mereka melihat ada momentum. Momentumnya apa? Tendangan pojok. Dan disitulah akhirnya MU keluar sebagai juara Liga Champion tahun 1998-1999. Nah, saya mau ceritakan ini kepada rekan-rekan. Inilah namanya timing. Inilah namanya timing. Kita pun bisa seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah, saudara-saudaraku, kita harus tekun. Ingat, di dalam Roma 12 ayat 12 tadi dikatakan apa? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jelas sekali, bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam doa. Sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah dalam kesesakan. Semua kita mengalami kesulitan kok hari-hari ini. Tetapi jangan patah semangat. Jangan patah arang. Terus bertekun. Terus bertekun. Karena Alkitab katakan, seorang pekerja keras patut mendapat upahnya. Seorang pekerja keras pertama kali akan menikmati hasil dari kerja kerasnya. Kita pasti lakukan itu. Makanya saudaraku, gereja kita juga menggunakan situasi pandemi ini dengan begitu masif. Kita menggunakannya secara maksimal, dengan tekun, dengan waspada, dan juga menggunakan momentum ini untuk lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan untuk cari uang, tetapi untuk bagaimana caranya kami terus menjadi berkat bagi banyak orang. Lebih banyak dan lebih banyak lagi. Oleh karena itu, ingat kembali lagi kepada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. 5 gadis bodoh, betul, dia membawa pelitanya, tetapi mereka tidak ada persiapan membawa minyak dalam buli-buli. Itu 5 gadis bodoh. Sedangkan 5 gadis bijaksana tadi, betul, mereka membawa pelitanya, tetapi lihat, mereka ada persiapan membawa minyak dalam buli-buli. Sehingga ketika momentum itu datang, momentumnya apa? Mempelai pria datang. Itu momentumnya. Ketika momentum itu datang, lihat, 5 gadis bodoh betul membawa pelita tetapi tidak membawa persiapannya. Mereka akhirnya apa? Tidak bisa masuk di dalam pesta perjamuan mempelai pria tersebut. 5 gadis bijaksana, betul, dia membawa pelita tetapi dia ada persiapan. Dia persiapan minyak dalam buli-bulinya. Dan ketika momentum itu datang, yaitu mempelai pria datang, mereka ikut masuk di dalam pesta jamuan dari mempelai pria itu. Begitu juga dengan kita. Ayo, hari-hari ini, ayo, kita harus ada preparation. Kita harus ada latihan. Kita harus ada pengulangan. Apapun itu. Kalau saat ini kau ngelas, belum ada orang yang membeli, ya belajar terus ngelas bagaimana supaya lasan itu lebih rapi. Terus lebih rapi, lebih rapi. Apalagi, apapun saat ini profesimu. Kalau engkau profesimu contohnya food and beverage ya. Ya, seperti itu kan? Nah, coba latih lagi membuat adonan yang lebih mantap. Seandainya apa ya? Roti. Buat racikan masakan yang lebih nikmat dengan harga ekonomis. Artinya apa? Terus ada preparation, latihan dan pengulangan. Dan ada timingnya. Saya mau beritahukan. Lihat, ketika engkau menanam padi, waktunya, lihat, waktunya itu adalah apa? 3 bulan kemudian atau 4 bulan kemudian baru panen. Jadi tidak tiba-tiba ketika saudara tanam hari ini, besok saudara sudah panen. Enggak. Saudara harus menunggu waktunya. Padi 4 bulan. Kalau duren, bisa berapa ya durennya? 3 tahun, 5 tahun? 3 tahun. Nah, kalau sawit 3 tahunan, 4 tahun, 5 tahunan. Itu artinya apa? Ada waktunya. Dan ada nanti momentumnya. Jadi doa saya, harapan saya kepada seluruh umat Tuhan yang beribadah bersama kami,
khususnya jemaat Tuhan GBI Tahta Daud. Ayo, preparation and timing. Persiapan dan waktu itu harus engkau gunakan sebaik-baiknya. Karena Alkitab katakan, karena hari-hari ini adalah jahat. Jahat. Makanya kita perlu menggunakan waktu kita dengan baik dan bijaksana. Preparation tadi latihan dan pengulangan. Timing tadi apa? Tekun, waspada, dan tunggu momentumnya Tuhan akan mengangkat kita. Karena peninggian itu datangnya dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Promosi itu datangnya dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan amin. Amin firman Tuhan. Selamat berlatih. Selamat mengulanginya. Ingat, pengulangan adalah ibu dari segala keterampilan. Dan tunggu waktunya Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Karena Alkitab berkata, Pengkhotbah 3 ayat 11. Ini ayat terakhir, saya akan bacakan kepada umat Tuhan. Pengkhotbah 3:11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Katakan amin. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Percayalah, percayalah. Maka engkau akan melihat, mengalami keajaiban dan mujizat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus berkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman. Terima kasih. Tuhan Yesus, buat kami Bapa mulai hari ini tidak mengeluhkan keadaan yang ada Bapa. Tapi kami mau Bapa ada preparation, ada persiapan. Kami akan terus melatih keterampilan kami. Kami akan mengulang-ulangnya Tuhan Yesus sampai kami menjadi ahli. Kami menjadi ahli di bidangnya. Dan kami akan tunggu waktumu Tuhan. Karena segala sesuatu engkau katakan Tuhan membuat indah pada waktunya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Oleh karena itu Bapa, kami mau tekun melakukannya. Kami mau waspada Tuhan. Kami tidak mau lengah Tuhan Yesus Kristus. Dan kami Bapa akan menunggu waktunya engkau melawat kami. Dan ketika itu terjadi, benarlah firman-Mu yang berkata, peninggian itu datangnya dari Tuhan. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya, susah payah tidak menambahi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Saat ini Bapa, hamba mengangkat tangan hamba untuk kepada seluruh umat-Mu, baik itu jemaat gereja-Mu GBI Tahta Daud, bahkan seluruh anggota tubuh Kristus dimanapun saat ini mereka berada yang beribadah bersama dengan kami. Tuhanlah yang menguatkan, menghibur, menolong, dan memberkati mereka dengan cara-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini saya persilahkan hambanya untuk pimpin kita dalam doa syafaat. Baik jemaat Tuhan, dimanapun berada saat ini, mari kita bersehati, kita berdoa syafaat. Bapa kami yang kami kenal dan kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini Tuhan, kami kembali mengucap syukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pada saat ini Tuhan, kami telah boleh datang beribadah kepadamu Bapa. Terpuji namamu Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami, Pastor Tommy Ringo Bapa. Biarlah kiranya firman yang telah kami dengarkan Tuhan,
itu dapat tinggal di hati kami, dapat bertumbuh di hati kami, Amin. dan kami dapat mempraktekkannya dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami Bapa mencerminkan kuasa dan kemuliaan-Mu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Dan terus kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala terkasih kami, Pastor Tommy Ringo Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, urapan, kuat kuasa yang daripadamu Amin. terus mengalir di dalam kehidupannya. Amin. Engkau terus perlengkapi ia lebih lagi Tuhan untuk menjadi pelayan-Mu yang berkenan dengan hati-Mu, yang menyukakan hati-Mu, dan membawa jiwa-jiwa kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terus kami berdoa untuk kesehatannya Bapa. Oleh karena kemurahan-Mu Bapa, oleh karena perkenanan-Mu Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan akan senantiasa sehat, kuat, dan berumur panjang. Amin. Dan apapun visi misi yang Engkau telah berikan baginya Bapa, Engkau juga yang merealisasikan dalam kehidupannya. Dan semuanya adalah Tuhan, guna hormat dan kemuliaan nama-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan saat ini juga Tuhan, kami bersehati, kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu, untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, khususnya Tuhan jemaat GBI Tahta Daud yang beribadah bersama kami saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Apapun yang menjadi kerinduan dan pergumulan hidup mereka, Tuhan Yesus yang menjadi jawaban. Untuk yang sakit saat ini kami berdoa, kesembuhan telah Engkau berikan. Untuk yang pergumulan ekonomi, kami juga berdoa Tuhan Yesus akan menyediakan perekonomian yang lebih baik lagi menurut kemuliaan dan kejayaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga untuk yang membutuhkan pekerjaan, kami percaya Tuhan sedang mempersiapkan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan untuk anak-anak Tuhan juga Tuhan yang belum memiliki keturunan ilahi, kami percaya Tuhan juga akan memberikan keturunan ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan begitu juga untuk anak-anak-Mu yang merindukan pasangan hidup, Tuhan juga yang memberikan pasangan hidup yang sepadan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami bawa bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami butuh jamahan-Mu, kami rindu jamahan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Indonesia ini senantiasa ada di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Khususnya Bapa, karena dampak COVID-19 ini Tuhan, begitu banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini Bapa. Oleh karena itu kami berdoa, kekuatan yang daripadamu Tuhan, memampukan bangsa kami untuk melaluinya. Bahkan Tuhan, Engkau telah menyediakan jalan keluar untuk setiap permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur Bapa, kalau virus antigen Tuhan telah ditemukan dan sebentar lagi akan dibagi-bagikan, akan dipakaikan kepada seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan. Tetapi terlebih dari semuanya itu Tuhan, kami tetap berdoa kepadamu. Kami memohon Engkau Tuhan menyucikan, menguduskan, Engkau mengurapi Tuhan penemuan-penemuan ini Tuhan, sehingga penemuan-penemuan ini Tuhan berfungsi seperti yang kami inginkan, yaitu kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau nanti Tuhan tanggal 13 perdana akan diberikan Tuhan, dan yang pertama menerimanya adalah Bapak Presiden terkasih kami Jokowi Bapak. Kami berdoa Tuhan, perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan di dalam tubuhnya Tuhan. Jauhkan Tuhan dari segala hal-hal yang membahayakan kesehatannya Bapak. Biarlah percobaan ini Tuhan, biarlah vaksin ini Tuhan benar-benar mendatangkan kesehatan, kesembuhan, kekuatan di dalam tubuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan begitu juga Tuhan untuk Pak Wakil Presiden dan jajaran menteri-menteri lainnya Bapak. Engkau juga yang senantiasa melindungi dan menjaga setiap kesehatan mereka Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan terus kami berdoa untuk perekonomian kami Indonesia Tuhan. Engkaulah yang memulihkannya Bapa, menurut cara dan menurut cara-caramu yang ajaib. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah Bapa setiap doa-doa kami yang kami minta dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Dan saat ini Tuhan, kami akan menerima berkat yang daripadamu melalui doa berkat dari hamba-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus mempelai kesukaannya. Angkatlah kedua tanganmu dengan iman dan terimalah berkat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan yang prima. Amin. Diberkatilah hari-harimu dengan nikmat dan umur yang panjang. Amin. Diberkatilah keuanganmu dengan berlimpah-limpah. Amin. Diberkatilah keluargamu dengan keamanan dan kebahagiaan. Amin. Diberkatilah bisnis, usaha, pekerjaan, dan studimu dengan keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati bersama-sama berkata, Amin. 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 Tuhan Yesus Kristus berkati. Selanjutnya, kita akan mendengarkan informasi penting dari Saudari Sari. Silahkan. Masih setia bersama dengan kami hingga saat ini. Kita akan mendengarkan pengumuman singkat dan setelah itu kita akan mengundi 2 pemenang giveaway hari ini. Dan spesial kita akan dengarkan hari ini. Pengumumannya sebagai berikut. Hari Selasa kita bertemu dalam acara Couple in Love. Asik. Couple in Love ini kalau bahasa Indonesianya itu pasangan dalam cinta. Oh ya, mantap. Ya, ini berlaku bagi yang jomblo, baik yang berpasangan dan yang sudah menikah. Jadi umum ya. Betul. Nah, temanya menarik. Ini temanya seni bertengkar dengan baik. Yes. Jadi yang suka bertengkar atau yang belum bertengkar juga itu boleh ikut. Karena pasti ada pertengkaran ya, benar ya? Dan hari ini jam 8 malam live di Facebook ya, Tahta Daud Channel. Jangan ketinggalan. Jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Hari Rabu kita ada acara talk show bersama dengan 2 hamba Tuhan yang diberkati, Pastor Tommy Ringo dan Bapak Eko Wibowo yang setia melayani di CBM. Bapak ini seorang pengusaha tetapi juga melayani. Puji Tuhan ya, kita mau lihat generasi berikutnya seperti beliau. Nah ini live di Facebook juga. Tadinya di IG, sekarang kita pindah di Facebook agar maksimal yang diberkati. Amin. Nah itu jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jangan ketinggalan ikutan ya hari Rabu. Dan hari Kamis kita ada acara fellowship bersama Jemaat GBI Tahta Daud, baik yang di pusat maupun yang di cabang di Tulang Kuning Parung Bogor dan di Tumbang Magin Tumbang Setoli di Kalimantan Tengah.
jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Aplikasi Zoom. Kita tidak live kan? Kita acara fellowship. Yang mau bergabung silahkan hubungi kita untuk minta ID dan password. Kita semua jemaat Tuhan GBI Tata Daud yang mengikuti acara hari ini ya. Jadi silahkan bergabung. Dan hari Sabtu kita ada acara Brunch Devotion. Ini seru banget, jangan ketinggalan. Ini bersama hamba Tuhan Pastor Tommy Ringo dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Nanti kita lihat hari Sabtu sama siapa? Jam 10 pagi. Jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kita live di Facebook juga, Tahta Daud Channel. Ya, jadi jangan ketinggalan hari Sabtu. Dan jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat kita bertemu dalam acara apa? Now Night of Worship. Kita merindukan untuk memuji memuliakan Tuhan. Kita akan bersama-sama di hari Sabtu malam mingguan bersama Tuhan Yesus. Itu asyik. Karena saya selalu begitu ya. Jadi habis jomblo asik. Enggak ya. Bukan karena jomblo, yang berpacaran juga silahkan bergabung. Kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan berdoa bagi saudara-saudari. Boleh cantumkan di komentar nanti saat live untuk didoakan. Minggu ini kita bersyukur banyak yang didoakan dan kita percaya Tuhan memulihkan. Amin. Amin. Dan ini jam 7 malam, jangan ketinggalan. Maaf, jam berapa? Benar ya? Iya, 19.00, benar, jam 7 malam. Saya kira jam 8, maaf ya. Dan hari Minggu seperti hari ini kita bertemu live di Facebook Tahta Daud Channel, di Instagram GBI Tahta Daud, dan di YouTube juga ada GBI Tahta Daud Channel nama YouTube-nya. Silakan saudara-saudari bergabung jam 10 pagi. Kita akan ada ibadah raya GBI Tahta Daud dan sekaligus kita mau mengundi pemenang giveaway setiap minggunya. Dan sekarang tiba saatnya kita akan undi. Dan yang dapat hari ini sangat spesial. Berdoa ya di rumah ya. Dan untuk mengundi saya minta tolong kepada kesediaan Bapak Julius Siwarani dan juga Bapak Biondi Purba. Luar biasa ya hamba Tuhan yang hari ini jadi WL dan singer. Tinggi-tinggi semua nih. Iya, saya yang paling tinggi di tengah. Ya, kita akan dengarkan namanya. Silakan diundi kepada Bapak Biondi yang pertama. Oke. Siap ya. Mas Dede. Jemaat Dede. Sebenarnya hari ini akan menjadi pemenang salah satu siapa kira yang belum dapat. Hadiahnya apa ini, Sari? Giveaway-nya hadiahnya voucher pulsa sebesar 100.000 rupiah. Kamu kalau 100.000 dapat berapa hari tuh kuota? 1 bulan cukup. 1 bulan. Kita akan dengarkan dalam hitungan ketiga. Sama-sama kita hitung. 1, 2, 3. Sisilia Friska Anggraini. Sisilia Friska Anggraini. Kepada Kak Sisil selamat. Kak Sisil ya? Nyonya Pangaribuan ya? Iya, Nyonya Pangaribuan. Oh iya, Pangaribuan. Sisil rupanya. Oh iya, Sisil. Tadi aku pikir apakah ini Sisil? Iya, betul sekali. Itu nama Facebook saya Puji ambil. Tuhan. Namanya Sisilia. Jangan lupa ya Ibu Sisil. Konfirmasi. Konfirmasi diambil ya. Ya, 2 kali 24 jam. Kalau tidak dikonfirmasi akan tetap hangus. Jadi segera konfir sekarang atau nanti setelah ditonton. Kalau hangus nggak boleh buat saya. Enggak dong. Kalau boleh gitu aku juga mau dong. Dan kepada tulang biar rata. Aduk dulu ya. Ya, ini tidak ada rekayasa, ini Ya, real ya. real. Ini real diundi. Ya, dan kita akan dengarkan setelah Bagi yang hitungan belum ketiga. dapat berdoa ya, Saya. supaya namanya keluar. Ini caranya biar masuk ke sini namanya gimana? Ya, caranya adalah ikuti program kita. Baik hari Minggu ibadah, komentarnya dilampirkan, komentar. nama akan masuk ke dalam undian. Jadi harus komen ya. Betul. Harus komentar ya. Oke. Kita mengharapkan juga partisipasi komentarnya untuk supaya kita juga sama-sama diberkati ya kan. Oke, kita akan baca dalam hitungan ketiga. Ya. 1, 2, 3. S sama B-nya. Pak Ben sama Pada Pak Ben.
gereja setia. Luar biasa. Pak Ben selamat. Konfirmasi jangan lupa. Kepada Kak Sisil dan Pak Ben, kami tunggu konfirmasinya. Kepada KI Klima Junior, kontak person GBI Tahta Daud. Kita tunggu sampai hari Selasa jam 11 pagi. Kalau tidak dikonfir akan nganggur. Sayang saudara, 100.000 pulsa ya. Jadi silakan konfirmasi. Terima kasih kepada Bang Bioni dan juga Tulang. Dan kita akan akhiri ibadah kita sekarang. Terima kasih kepada jemaat-jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada, yang sudah mengikuti dan yang setia, dan yang komentar kami sangat-sangat mengapresiasi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tuhanlah yang membalaskan. God bless. Shalom. Sampai ketemu minggu depan. Shalom. Shalom. Damai yang memberi